Aduh, nggak usah lebay. Aduh, ini bukan hiburan, Novi. Tapi bisa hilang ingatan. Sejuk sekali desaku ini. Hari ini aku sangat bersemangat karena aku akan mau manen pohon kelapa aku. Mumpung sekarang lagi weekend, aku mau bersiap-siap memanen pohon kelapa. Ya, kelapa-kelapa aku. Kalau misalkan nggak dipanen, nanti juga bakalan diambil orang. Karena pohon kelapa aku itu emang terkenal dengan pohon yang sangat bagus. Jadi kalau misalkan nggak cepet dipanen, bisa dipanen sama orang sembarangan. Sekarang aku mau mengontrol ke lahan aku untuk mengambil kelapa-kelapa. Pohon ini nih yang aku panen, soalnya buahnya banyak. Selain banyak, ini memang harus dipanen. Iya. Setelah sekian bertahun-tahun aku nggak pernah pulang ke desa ini. Ternyata desa ini sudah berubah. Aduh, semuanya berubah sangat indah. Di sini tempat jalan waktu aku nakal dulu. Aku masih sama. Di sini jalan tempat aku nakal dulu. Iya, sekarang sudah berubah. Dulu gersang, sekarang sudah jadi sawah-sawah. Ternyata banyak kemajuan di desa ini. Yang pertama, lahan gersang, lapangan bisa menjadi sawah-sawah yang indah. Yang kedua, bisa banyak pohon-pohon kelapa yang sangat hijau. Jadi kalau semisal aku haus, aku tinggal minta dan petik buah kelapa ini. Asik juga hidup di desa. Semua yang kita butuhkan ada di sini. Beda jauh dengan kehidupan di luar negeri. Semuanya dinilai dengan uang. Apapun yang kita butuhkan harus kita beli dengan uang. Ternyata jalan ini mulai rame ya. Beda dengan zaman dulu waktu aku masih kecil di sini, waktu aku masih SMP, SMA di sini. Hancur. Tapi di era pemerintahan sekarang luar biasa. Berangkat, Ger. Aduh. Kalau masalah pohon kelapa, urusan kecil. Aduh, karena dari kecil aku tuh udah biasa. Ini. Wah, pasti ini hasil panen yang sangat bagus. Waduh, ternyata kalau dulu sih setiap hari manjat pohon enak ya. Tapi kalau sekarang udah kerja diselingi manjat pohon berat juga ya.
Wah, masih ada satu lagi. Terakhir. Iya. Semoga aja turunnya dengan mudah. Iya. Aduh, 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 benda apa yang turun dari langit? Aduh, aduh, tolong, mas, tolong mas, tolong. Mbak, tolong mbak. Aduh, 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 aduh. Mungkin aku gagal otak ringan nih. Aduh, aduh. Ya, kenapa aku malah berserakan? Udah capek-capek metik juga malah berantakan. Heh, lagian kamu aku juga nggak lihat-lihat sih. Masih untung ya, kamu tuh ketiban dengan karung. Coba aja kalau sama pohon-pohonnya. Lebih hampir kan kelapa-kelapa aku. Hah? Kamu lebih mikirin kelapa daripada kepalaku? Masih nyalain noreng. Aku ini udah lewat jalan yang sudah seharusnya aku lewatin. Ini malah ada benda dari langit turun ke atas aku. Untung korbannya aku. Kalau korbannya orang lain, bisa kena sanksi dan pidana kamu. Aduh. Kalau naik sepeda motor itu memang harus waspada. Kita tuh nggak pernah tahu sedetik, 2 detik apapun yang terjadi di kita. Makanya kita memang harus siap siaga. Waduh, pintar banget nih cewek ngomong ya. Udah dibilang nggak siaga. Harusnya kalau kamu mau metik atau jatuhin. Hah? Yang jatuh buah kelapa. Jatuhin kelapa kayak gini, harusnya juga kamu mikir dari atas. Kenapa aku? Untung kepala aku sudah dilatih Muay Thai di Thailand. Kalau gak latihan Muay Thai, bisa pecah ini kepala. Aduh, tolongin dong. Enak aja. Ya ampun, kelapa aku. Aduh. Sebenarnya aku tuh nggak mau sengaja untuk ngejatuhin karung. Cuman pas aku di atas tuh mau ngikat, ternyata jatuh. Jadi aku memang nggak disengaja. Lah, ngomong sama perempuan kayak kamu, mana ada benernya? Awas aja ya, kalau semisal motor aku ini ada yang baret, jangankan 10 cm, 1 cm motorku ada yang baret, ku tuntut kamu. Ternyata ya, sepeda kamu sama muka kamu itu memang pas. Tunggu, kok kayaknya aku pernah kenal ya? Kayak ketemu di mana gitu. Iya ya, kita kayak yang pernah kenal, tapi nggak tahu di mana. Wah, bodo amat, nggak penting. Mungkin aku juga ketemu kamu pas aku beli bakso, ataupun kamu naik becak. Aku juga mungkin ketemu kamu waktu di kolong jembatan, mungkin waktu mancing. Ya udah nih, bantuin nih kelapa aku. Apa? Bantuin? Iyalah, kamu sudah bikin kelapa aku nih berantakan tahu. Gitu ya? Aduh, ini ada nih. Aku bantuin. Aduh, kasihan banget sih kelapa ini. Makasih ya.
Aku minum. Ih, itu kan kelapa aku, malah dibawa kabur sih. Itu sama aja mencuri, woi. Ih, bukannya bantuin juga. Ya ampun, kelapa aku biasanya metiknya segar, malah jatuh. Kalau udah jatuh kan buahnya udah beda. Lah, Dari tadi, iya, kamu dari mana aja sih? Oh, biasalah. Bisa. Nih, ada buah untuk kamu. Aku baru petik tadi pagi. Novi, kamu temen terdebes aku deh pokoknya. Sumpah, kamu ngerti banget kalau ini buah penting buat aku diet. Iya, aku tahu. Suka deh. Lagian kenapa sih kamu tuh selalu cemas dengan berat badan kamu? Hidup itu tuh harus dinikmati. Jangan malah tersiksa begini. Lagi ngomongnya nggak jelas. Novi, kita ini sebagai wanita harus jaga penampilan kita. Apalagi kamu tuh sebenarnya cantik Novi. Cuma kamu nggak jaga penampilan dan kamu aur-auran. Coba lihat. Hidup itu sederhana, apa adanya. Aduh, kan. Iya, bukannya begitu, Muf. Cuman kan hidup tuh kan harus dinikmatin. Emang kamu enak gitu tersiksa dengan masa cuman minum air aja kamu udah merasa berat badan kamu udah nambah. Gimana aku? Ya mau gimana lagi ya, kan kalau misal kita nggak jaga penampilan, ntar mana ada cowok yang bakalan tertarik gitu loh sama kita. Kamu juga harusnya penting banget buat kamu, apalagi kamu cantik. Ih sumpah, aku jadi kamu kayak nyesel banget gitu loh Novi. Ntar kamu nyesel di akhir ya. Ingat deh, kamu dikasih tahu tetap aja yang kayak males gitu loh. Masuk kanan keluar kiri, tetap aja nggak dengerin omongan orang. Padahal aku tuh ngomong penting buat kamu juga ke depannya. Oh, udah deh, nggak usah ngoceh. Aku udah bete gara-gara insiden tadi pagi. Lah, emang tadi pagi kenapa? Hah? Enggak sih, nggak penting. Ya udah. Emangnya kamu kenapa ngajak ketemuan aku di sini? Oh, aku ketemu kamu di sini. Aku rencananya sih mau buat kayak reuni gitu, teman-teman kita yang dulu. Reuni? Iya, aku minta tolong sama kamu. Kamu minta tolong bantuin aku ya untuk ngelis siapa aja yang datang di reunian kita. Emang kamu yakin semuanya bakal datang dengan lengkap? Sekarang tuh udah punya kesibukan masing-masing. Ya kalau emang yang datang 1-2 orang ya nggak masalah sih ya. Yang penting kita datang-datang, kumpul-kumpul, makan-makan. Ya udah terserah kamu. Yang penting aku cuma bisa bantuin apa yang aku bisa. Iya. Kan enak tuh kalau kita makan-makan terus kumpul-kumpul sama temen-temen. Jadi siapa aja ya yang datang ya? Tahu. Ini nih. Oh, itu foto Iya. teman-teman kita yang udah hari ini. Iya. Bentar deh. Oh, itu si Bayu ya? Ini juga undang nggak sih? Nanti kita hubungin aja. Ya nggak apa-apa. Itu si Putri juga. Aku tuh masih inget tuh sama si Putri. Terus Itu siapa? mana? Tuh yang paling bawah. Oh ini. Nah, ini si Fajar. Teman kita yang paling miskin dulu itu loh. Masa lupa? Fajar. Emang beneran Fajar sekarang kayak gini? Lah, maksudnya? Ya maksudnya wajahnya, face-nya. Iya. Kamu masa lupa dia tiap hari langganan tukaran loh sama kamu kalau ketemu. Aku nggak tahu ya si Fajar ini sekarang ada di mana, karena setelah kita lulus dia tuh nggak tahu kabarnya, nggak ada kabar gitu sama teman-teman kita yang dulu, yang sekarang ini. Lihat. Jadi yang tadi pagi ketemu aku itu adalah Fajar. Ya ampun, kenapa sih aku nggak kenalin? Ya ampun. Lah, Nov, kamu bingung apa sih? Enggak apa-apa. Ya udah, lanjutin gimana? Terus makanannya gimana? Kamu catering atau gimana? Atau kita di kafe atau apa gitu di dekat-dekat sini aja? Kayaknya di kafe aja ya, biar kita tuh juga
enak gitu loh kumpulnya, nggak ribet masalah makanan, tinggal pesen. Dan udah ketemu sama titik kumpul, nggak nyari tempat-tempat lain gitu loh, jadi satu. Ya nggak sih? Bisa nggak sih? Kita tuh hidup di desa, kita tuh apa adanya aja. Nggak usah sampai kita kafe, lagian kafe juga jauh, masih ada di seberang sono. Iya, kalau menurut kamu gimana sih? Aku juga bingung ya. Cuma, tapi kan enak juga gitu loh. Kalau misal di kafe. Yaudah deh, apa kata nanti? Kafe. Ternyata yang aku tadi ketemu itu adalah Fajar. Pantas aja mukanya nggak asing. Tapi tetap aja ya, mukanya tuh sama. Terus tingkahnya juga tengil banget. Mana songong lagi. Ini sebuah kebetulan nih. Ini sungguh sangat kebetulan. Lama menghilang, tiba-tiba nongol lagi. Ini sangat aneh sekali. Suara apaan dong? Berisik banget nih, ganggu pikiran aku aja. Fajar lagi. Sepertinya aku harus kasih pelajaran buat dia. Kok seperti itu ya? Stop. Au. Tuh, kamu nih apa-apaan sih? Gangguin orang jalan aja. Sengaja ya mempermainkan aku. Apanya yang sengaja? Dan kamu juga sengaja mengambil buah aku supaya aku kesal. Sama seperti yang dilakukan kamu seperti dulu waktu sekolah. Sekolah-sekolah apaan sih, maksudnya nggak ngerti. Sudah deh, sudahi drama kamu. Kamu emang ya, kamu tuh adalah temennya emang paling nyebelin. Sampai sekarang pun juga kayak gitu. Nyebelin gimana? Teman-teman gimana? Kapan aku berteman sama kamu? Ketemu aja waktu di jatuhin kelapa. Iya kan? Kan kita nggak pernah berteman. Alah, nggak usah caper deh, nggak usah lupa-lupa ingatan. Iya, aku Novi. Kita satu kelas waktu sekolah. Dan lebih menyebalkannya lagi, aku terus-terusan satu kelas sama kamu. Dan kamu selalu tidak pernah melewatkan kesempatan untuk mengganggu aku. Dari yang mengambil pulpen aku, mensobek catatan aku, terus menaruh permen karet di bokong aku sampai aku juga susah untuk bangun. Mau aku sebutin semuanya? Nih, dari kamu yang tiba-tiba motong rambut aku secara diam-diam. Berarti kamu Novi. Novi yang dulu suka melanggar peraturan-peraturan sekolah. Kamu juga Novi yang suka langganan masuk guru BK. Biang keroknya itu kamu ya. Aku tuh nggak melakukan apa-apa, tapi aku selalu kena getahnya gara-gara tingkah kamu. Itu semua gara-gara kamu. Suruh siapa? Aku mau bolos, mau pergi, aku bawa ayam buat diadu, kamu malah ikutan bolos. Pantes aja ya. Aku tadi tuh ketemu kamu kayak pernah lihat gitu, tapi di mana gitu. Taunya musuh bebuyutan. Minta ganti rugi aku 10 kali lipat karena kamu udah mengambil degan aku yang sangat amat segar. Waduh. Bener-bener gak berubah nih orang. Nggak dulu, nggak sekarang. Masa degan kayak gitu aja ganti 10 kali lipat? Kamu bayangin coba. Degan kamu tuh menjatuhkan kepala aku. Harusnya yang ganti rugi tuh aku. Kelapa kamu gak sebanding sama kepala aku. Kalau kepala aku jatuh gimana dong? Bodoh amat. Yang penting aku minta ganti rugi. Ganti rugi. Lagian kamu juga ngapain sih? Dari dulu sampai sekarang hobinya manjat terus. Kayak Tarsan cewek, tahu nggak? Ya suka-suka aku lah.
Masih awet juga nih sepeda motor. Hah? Dari zaman sekolah. Nggak dikiloin aja lumayan dapat duit. Congor kamu sembarangan dikiloin. Emang ini apaan? Kamu ini gak menghargai sejarah. Ini sejarah namanya. Darah dari Hong Kong sepeda butut kayak gitu ya lebih baik dikiloin lah. Kamu itu gak menghargai sejarah sama sekali. Ini dijual harganya tidak ternilai berapapun. Asal kamu tahu. Kampas remnya aja ini aku pakai Brembo. Masa bodoh, ya udah mana gantiin. Repot banget sih jadi orang. Ya udah, aku gantiin. Tapi nanti. Ya, aduh, uang aku dolar lagi. Dolar. Fajar, kamu tuh menghilang dari dunia. Emang kamu tiba-tiba ada di planet lain pakai dolar segala, motor aja butut kayak gini aja so bilang dolar, mana ngerti dolaran. Memang secara visual motor ini adalah motor butut. Kamu lihat dong bannya. Ini Michelin. Saya sudah melihat bannya dan tidak nampak ada merek-merek apapun. Karena memang kalau ban MotoGP memang nggak ada ukirannya. Kamu tahu dalamannya ini apa? Ini racing semuanya. Fajar, kakek aku dulunya racing. Aku juga mengerti sepeda. Jadi kamu jangan sok ngibulin aku yang pakai roda Michelin apa, mesin apa. Mesin kayak gini aja. Kalau dikeluarin paling cuma 300.000. Sembarangan kamu ngomong. Sembarangan, mulut kamu yang sembarangan. Udah, nggak usah banyak cincong, ganti rugi. Degan aku yang dibawa kabur. Lagian kamu ya. Ya udah. Dulu apa? Gak ada, kamu dulu juga udah pernah janji sama aku. Janji apaan? Janji kamu mau gantiin tali rambut aku yang hilang kan? Dulu pas kita mandi di sungai. Kapan kita mandi berdua? Dulu SD sama teman-teman. Gila, aku mandi berdua sama kamu sekarang. Aduh, bahaya. Ini makin ngeres nih. Ada. Toyor. Udah tahu. Punya kamu hutan lebat kan? Sekarang kalau ngomong nggak disaring, untung aja kamu masih teman aku. Kalau nggak aku. Itu tali rambutmu. Si Yadi yang perbaiki, yang menghilangkan. Katanya niru-niru film Sangkuriang dulu. Kok Sangkuriang? Apa tuh? 7 Bidadari. Jakarta Rup. Nah. Yuk, nih. Makasih ya. By the way, sekarang kamu makin mon. Kan, udah aku bilang emang itu jual aja deh. Makasih. Fajar. Uangnya mana? Kamu bilang ganti rugi. Kurang ajar banget sih jadi orang. Emang dari dulu nggak pernah berubah ya? Awas aja kalau ketemu. Tadi emosi, sekarang dibikin emosi. Gila ya. Itu katanya si Robi mau datang juga, terus si Rani juga. Ya, terus yang kamu hubungin gimana? Udah? Udah sih, cuman kebanyakan nggak bales deh. Ya udah nggak apa-apa. Oh ya, aku masih tahu sama kamu ya. Pokoknya si Fajar itu jangan diundang, karena dia tuh kan miskin dan ntar cuma bikin malu aja di angkatan. Kamu tuh jangan kayak gitu, jangan pilih-pilih temen, semuanya itu sama, mau dari angkatan ini, angkatan itu. Iya kan emang miskin sih, jadi kayak malu-maluin kalau misal dia datang entar, terus kita yang udah pada mapan dan sukses, dia malah kayak mending kayak gak usah sih kalau kataku. Ya namanya juga reunian, gak semuanya bisa sukses dan gak semuanya juga hidup miskin. Gak usah pilih-pilih, kenapa sih? Itu siapa tuh? Oh itu Zuber. Hah? Sejak kapan kamu jadian sama si Zuber? Lah, ya kan baru-baru sih sebenarnya jadian. Soalnya dia udah mapan, Novi udah gonta-ganti mobil tiap hari. Tapi kan kamu musuhan sama dia, kenapa malah jadian sama dia sih? Novi, sekarang zamannya udah beda. Mungkin karena
jadi cinta ya. Jadi Tak, selamat siang. Selamat siang, sayangku, cintaku. Novi. Apa kabar Zuber? Ya, Apa kabar? baik dong. Mobil yang keberapa ini ganti? Mobil. iya, Ini yakin mobilnya punya Zuber? ya iyalah Novi. Iya, jangan-jangan dia ngerental. Masa iya mobilnya ganti-ganti sih? Gak mungkin, dia tuh udah jadi pengusaha mobil sekarang. Kamu nggak boleh seuzon gitu deh. Kamu kayaknya iri ya. Aku Novi. dapat. Novi. Tenangkan pikiranmu, Tayo. Aku pasti carikan jodoh yang kaya raya. Tuh. Agar supaya kamu bisa merasakan naik mobil mewah. Ayo, jadi hilangkan rasa irimu. Nopi. Makasih ya Zuber, nggak perlu. Hah? Nggak perlu? Kenapa harus tidak perlu, Nopi? Aku tahu kamu itu tidak punya pacar. Makanya kamu bilang sama aku. Hah? Aku akan carikan. Iya kan sayangku, cintaku? Iyalah, pasti ntar kamu dicari yang setara kayak Zuber. Lihat, mobilnya ganti-ganti tiap kita ketemu. Iya, betul sayang. Pengusaha mobil, Novi. Kamu nggak enak tiap hari ngeliat muka kayak dia. Ya enggak lah, kan yang penting dia bisa mencukupi kebutuhanku. Ya bisa lah sayangku. Nah, ketimbang kamu tidak punya pacar, siapa yang mau biayain kamu, Tayo? Lebih baik ya, aku tuh punya pacar yang tiap hari tapi enak dipandang gitu. Yang nggak bikin enek gitu. Atau Nopi. Semua orang itu tidak boleh munafik, Nopi. Harus pada konsepnya, ya kan? Bener. Aduh. Aku ini kaya, Novi. Mobilku banyak. Jadi tidak mudah buat saya itu untuk mendapatkan wanita. Salah satunya, ya kan? Temen kamu yang cantik mungil ini. Tapi saya tidak tanya kamu banyak mobil. Udah ya Zuber ya, nggak usah kamu bilang sama aku kamu punya mobil ini. Udah, nggak perlu, itu nggak penting buat aku. Udah. Oh, salah, Tayo. Harusnya seorang cowok itu bisa diandalkan, bisa memberikan. Nah, salah satunya kenyamanan. Bentar. Sumpah ini suara apa ya? Berisik banget, sumpah. Ini pasti Fajar deh. Oh iya, suara. Zuber, Mufli. Anak tukang sate kan? Kok kamu langsung kenal padahal kan baru ketemu? Sama mereka aku ingat, sama kamu aku yang lupa. Kamu ngapain aja sih? Kamu kan udah menghilang lama. Ngapain kamu? Bentar. Iya, aku datang lah. Karena aku dengar informasi bahwa nanti akan terjadi acara sebuah reuni. Ya sebagai alumni aku juga ingin berpartisipasi lah. Alumni? Fajar, kamu tuh ngaca ya. Kamu tuh datang ke sini dengan motor butut kamu, sedangkan kamu juga menghilang udah lama banget, nggak ada kabar. Ternyata kamu masih tetap aja melarut kayak gini, miskin. Sedangkan kita nih ya, maaf banget, ini reuni khusus buat orang-orang yang udah mapan dan sukses. Kayak misal Mas Zuber, dia udah jadi pembisnis mobil, yang dimana tiap hari mobilnya ganti-ganti terus. Aku dan Novi, kita satu kantor di kantor perusahaan yang paling besar, properti yang paling besar. Dan ya katanya sih bos kita itu adalah raja properti. Satu lagi, Tayo. Aku kenal banget sama anaknya bosnya. Jadi mudah sekali bagi saya untuk mengangkat si Mufli. Untuk naik jabatan, Tayo. Betul sayangku, cintaku. Ya bener lah. Tapi tidak dengan Mas Fajar. Karena Mas Fajar tidak pantas untuk ada di kantor sebesar itu, Tayo. Ya iyalah. Kalian tuh bisa diem gak sih? Ini kan mau acaranya reuni akan mau berlangsung, mau Iya, diadakan. betul. Ya nggak usah kayak gitu, semuanya tuh sama rata namanya reuni. Tidak.
tidak sama rata. Tanya, lebih baik kamu pulang aja deh. Pulang aja. Sayang, sebentar aku mau merayu cewekku dulu ya. Sayang, jadi kita makan Tayo. Iya jadi. Novi kamu ikut kan? Enggak. Oh, jangan-jangan si Novi ini mau ikut sama si Fajar naik motor butut Iya itu. enggak juga. Maksudnya kalian pergi deh, kalau mau pergi udah berisik banget dari tadi. Cocok sekali, Tayo. Wah, sebentar cinta sama si miskin ini. Dari dulu sekolah masih naik sepeda butut sampai sekarang atau Tayo, pulang aja deh, pulang aja. Aduh, lebih baik kamu naik mobil, tidak Naik kemana-mana, mobil. tidak kedinginan, tidak kehujanan, Tayo. Ya udah. jual sate aja deh, mending deh kamu. Tapi belum berkutut, belum kijang, tapi jangan lupa naik mobil kijang, jangan naik motor butut, Tayo. Apa gimana? Ada yang salah? Diem sekali lagi, diem. Atau balu musuh. Bang jangan marah-marah, Nopi. Ayo sayang, kita pergi. Kalian sabar ya. Ayo. Mukanya jangan gitu dong. Kayak kerupuk di musim hujan. Aku butuh dihibur. Mana ini? Ini, stop. Allah, Fajar. Aduh. Bisa nggak sih kamu tuh kalau naik sepeda motor tuh biasa aja. Masalahnya bukan biasa aja. Motornya yang nggak kuat bencing kamu. Ya makanya aku udah bilang, ini kiloin aja Fajar. Kamu beli yang baru. Gak usah yang baru deh, yang bekas tapi yang layak. Iya, ini aku museumkan. Terus kamu ngapain ngajak aku ke sini? Ya kan katanya kamu butuh hiburan. Mana ada hiburan di sini? Tuh, Hah? Naik degan? kamu harus menaiki pohon kelapa ini. Enggak. Mana ada naik pohon kelapa jadi hiburan? Yang ada jantung mencopot, deg-degan. Udah lakuin aja, kamu naik pohon kelapa ini, terus kamu ambil buahnya, petik yang tersisa. Nanti stres kamu akan hilang. Dikira aku Tarsan apa harus naik-naik biar gak stres? Apa kamu udah kehilangan skill memanjat pohon, hah? Padahal kan kita berdua dulu sering tuh balapan naik pohon di belakang sekolah, ya kan? Itu dulu masih remaja, sekarang udah tua. Di perantauan itu gak ada yang namanya naik pohon segala. Malu apa takut? Sembarangan kamu bilang aku takut, gini-gini aku berani. Aku di rantauan juara 1 naik pohon. Ah, masa sih? Minggir. Kamu pikir aku ciut? Tua gak seberapa, cuma naik pohon kayak gini. Ke atas nih. Ya iyalah. Ke atas, lihat. Apa aku bisa ya? Itu kan dulu masa sekolah. Sekarang, bisa sih. Bisa. Ayo terus, masih 3/4 lagi. Iya. Novi. Apaan? Aku gak bisa turun. Gak bisa naik. Cemen kaki aku sakit. banget sih. Ini gimana, Novi? Gimana? Aduh. Ya turun aja. Fajar. Aduh, Nggak usah lebay. ini bukan hiburan, Novi. Tapi Tapi bisa hilang ingatan. udah yang sabar aja. Dulu kamu tuh jago loh. Masa sekarang kamu ciut gini sih? Dulu ya dulu. Kalau sekarang bisa jadi momi, Novi. Nggak usah lebay deh. Dari dulu kamu tuh lebay banget sih jadi orang. Tangan aku patah. Ya makanya ini dibenerin dulu. Aduh. Udah nanti bawa ke sangkal putung.
udah padanya. Ini aja dikasih orang. Aduh, kenapa kamu bisa ada kasar kayak gini, Novi? Jangan-jangan kamu sengaja ya? Hah? Kamu sengaja bikin aku jatuh? Aduh. Udah deh, kamu tuh diem aja. Semakin kamu banyak ngomong, semakin sakit. Aduh. Masalahnya, Novi, aku itu masih belum menikah. Aku tuh masih pengen punya anak. Kalau sudah begini, wanita mana yang mau merawat aku, Novi? Tenang aja. Aduh. Aduh, nggak usah lebay deh. Aduh. Untung nggak sakaratul maut aku sekarang, Novi. Aduh. Sekarang kamu malah cupu. Aduh. Oh ya Fajar, aku dengar-dengar dulu kamu tinggal bersama bukan orang tua kandung kamu. Iya, aku dulu itu tinggal sama orang tua sambung. Orang tua kandung aku itu ke luar negeri. Jadi waktu itu ekonomi keluarga aku hancur-hancuran. Aku kasihan sama mama sama papa aku. Ketika masih SD, mereka berdua terlilit hutang. Sampai mereka berdua kabur ke luar negeri. Terus merintis usaha di sana. Ya, mau nggak mau, aku hidup tanpa orang tua dan aku hidup dengan kedua orang tua sambung aku. Makanya wajar kalau semisal Zuber, Mufli, dan teman-teman lainnya selalu mengejek aku, selalu menghina aku kalau aku nggak punya orang tua. Dan kalaupun keadaan aku miskin, makanya sampai sekarang motor ini adalah teman aku, sahabat aku. Kamu tahu kan, meskipun banyak orang yang bilang ini motor butut, tidak sesenti sekalipun menggores hati aku. Karena orang lain tidak tahu bagaimana perjuanganku, bagaimana kenangan aku dengan motor ini. Motor ini sama aku tidak ada nilainya, karena dia adalah satu nyawa sama aku. Ya, meskipun di reuni nanti aku nggak diterima, karena pasti semua orang akan mensamaratakan aku. Jangan disamaratain. Buktinya aku enggak. Kalau kamu pikirannya kayak gitu, berarti kamu sama aja menyamaratakan sama aku. Udah, pokoknya kamu harus datang ke reuni. Masalah Mufli sama si Zuber, gak usah dipikirin. Aku yang pasti belain kamu. Ini Novi apa bukan? Ya udah yuk. Beneran keren banget sih tadi, ya nggak sih? Sumpah pelayanannya juga bagus banget, oke banget. Iya, tapi sayang Fajar nggak datang. Tidak disayangkan, tapi harus. Kita harus bersyukur ya. Jadi biar kita leluasa menikmati pesta tadi. Bener. Tidak merusak pemandangan toh. Apalagi dia kan juga miskin, nggak setara sama kita. Jadi bagus lah, emang wajar dia nggak datang. Lagian Novi, ngapain juga kamu harus memikirkan orang-orang miskin seperti dia? Novi, Bener.
modelan seperti dia itu tidak masuk kategori. Ku cari laki-laki modelan seperti aku yang kaya raya, banyak mobilnya. Ya tapi ini kan masalahnya reunian. Jadi semuanya itu memang harus hadir. Kalian kayaknya sengaja deh nggak Ya, ngasih ya. undangan ke Fajar. Kamu aja yang ngomong sayang. Ya gimana ya Novi, ini udah kayaknya kena ketularan sama si miskin itu. Sering bergaul sih, udah tak bilangin. Tapi alangkah baiknya kamu kenalan sama temanku. Tuh, Namanya Samsudin, tuh. orang Madura juga. Orangnya persis kayak kamu, ogah Zuber. No. Cakep, ganteng juga. Ngomongnya tetap tak iya. Enggak Namanya juga. orang Madura, ya ciri khasnya modelannya seperti ini, tayo. Bukan gara-gara jual teh sate, tayo. Yang dimasalahkan bukan Maduranya, tapi kalau sikapnya kayak kamu, aku nggak mau. Lah, tapi kan dia udah mapan Novi. Seharusnya kamu sadar deh jadi orang, jangan terlalu kasihan sama orang. Kamu Iya. nih kebiasaan. Ini tempatnya bintang 6, lantainya ada berapa banyak. Kalau dia datang, Ini- kan, aduh malu-maluin. Kamu kemana aja? Kenapa baru datang? Masih kontrol barusan, ada kepentingan, ada pesan sebentar. Kontrol di mana? Itu kenapa? Biasalah namanya juga miskin. Kamu ngapain datang? Ini acaranya udah selesai. Kamu mending langsung pulang aja deh. Karena kalau misalnya aku datang terlebih dahulu, kalian berdua pasti menghina aku. Ya iyalah, pantas. Sayang. Orang kayak kamu gak dihina kayak kurang gitu. Paham gak sih? Harusnya kamu tidak datang, Fajar. Itu lebih baik dan tidak merusak pemandangan. Aku cuma menghargai Novi karena Novi dan teman-teman lainnya sudah mengundang aku. Paling tidak aku muncul di belakangan daripada tidak muncul sama sekali. Ya, lebih baik kalau aku jadi kamu, aku tidak muncul sama sekali, lebih baik. Zuber udah diem deh. Kamu tuh dari tadi, coba aja diem. Fajar, seharusnya kamu datang lebih awal. Teman-teman yang lain juga pada nanyain kamu kok. Emang iya? Perasaan hanya kamu saja. Zuber. Hah, kamu sudah ketangkap basah. Zuber, kamu itu harus dibawa ke kantor polisi. Kenapa? Betul Novi. Karena Zuber ini selalu menyewa mobil rental di showroom milik Pak Ari. Kebetulan Pak Ari adalah manajer dari semua mobil atau semua showroom-showroom yang aku punya. Gak mungkin. Beneran? Iya. Maksud kamu membohongi teman aku, hah? Kamu gonta-ganti mobil dari kemarin juga. Terus kamu dengan sombongnya menyombongkan mobil-mobil kamu, ternyata yang hasil rental kamu. Dia gonta-ganti mobil karena dia sudah membawa mobil rental 10 kalinya. Betul Novi. Kenapa pada waktu kemarin ketika kamu berada di pinggir sawah aku langsung mengenali si Zuber dan si Mufli? Karena KTP si Zuber dijadikan jaminan di showroom aku. Cuman anehnya dia tanpa sadar dia tidak tahu pemiliknya. Dan sekaligus kenapa aku mengenali Mufli? Mufli adalah karyawan di salah satu perusahaan properti milik aku sendiri. Akulah Berarti aku anak juga... dari raja properti itu. Apa? Aku adalah anak dari Pak Subroto di Ningrat. Ini mimpi. Itulah orang tua kandung aku. Yang aku maksud ketika aku masih SMA atau masih SD, orang tua aku kelilit hutang. Dan sekarang, alhamdulillah semua keluarga aku mendapatkan titik balik yang sangat luar biasa. Betul, akulah anak dari raja properti itu, sekaligus pemilik showroom terbesar di kota ini. Motor aku memang butut, tapi aku tahu harga diri. Pak Adi, Ya Pak, bawa begundal ini ke kantor polisi. siapa? Mari Zuber. Jadi selama ini Ya, jadi selama ini kamu dibohongin, karena aku udah bilang sama kamu, patut curiga dengan si Zuber.
Kan aku nggak tahu Novi, kan aku cuma lihat dari pandanganku aja. Kalau misal Zubair itu baik dan beneran kaya. Sebagai teman aku cuma bisa mengingatkan sama kamu Mufli. Lebih baik kamu itu mencari laki-laki yang mau bekerja. Karena kalau laki-laki sudah mau bekerja pasti dia akan kaya. Daripada kamu mencari laki-laki yang sudah mapan dan sudah kaya, tapi kenyataannya dia tidak mau bekerja, otomatis seberapapun kekayaannya, seberapapun uangnya, pasti akan habis dengan gaya hidupnya. Pak Fajar, saya minta maaf ya atas semua tingkah laku saya yang membuat Pak Fajar terluka. Aku maafkan kamu. Sekarang tolong tinggalkan kami berdua ya. Banyak hal yang mau aku sampaikan sama Novi teman kamu. Baik Pak. Ini nggak mimpi kan? Hah? Mumun, Novi, jangan ditabok-tabok terus. Nanti pipi kamu tambah cubi. Selamat siang. Selamat kencan Pak. Dan ini kucing motor. Mobil Pak. Oh iya. Saya paham Pak Ali pasti capek sekali. Begitupun saya Pak. Kepala saya hampir gagal otak ringan gara-gara teman saya Pak. Silahkan kembali Pak. Siap Pak. Mari Pak. iya. Maksud Pak Ari kencan itu apa ya? Itu omongan Pak Ari aja ngelantur. Dia mungkin habis kencan sama si Zubair. Biasalah. Namanya juga orang pekerja keras, pasti otaknya linglung. Kamu bohongin aku ya? Sama sekali tidak. Aku nggak pernah membohongi kamu dan aku nggak pernah niatan membohongi kamu. Ketemu pun baru waktu kemarin-kemarin ya. Jujur Novi, memang aku orang miskin. Memang orang tua aku orang susah. Cuman riwayat orang tua aku adalah pembisnis dan pengusaha besar. Dia sudah paham bagaimana caranya untuk menjadi titik balik menjadi kaya lagi. Dulu aku dikejar-kejar hutang. Kenapa sampai orang tua aku menitipkan aku terhadap orang tua sambung aku, yaitu pembantu ayah dan mama aku sendiri. Ketika aku sudah besar, lulus SMA, aku memutuskan, ya, aku menyusul orang tua aku ke luar negeri. Sampai pada akhirnya orang tua aku terus merintis kerajaan propertinya dan aku merintis showroom mobil aku. Dan karena orang tua aku ini cuman memiliki anak satu orang, yaitu aku seorang Fajar, maka yang mewarisi semuanya adalah aku. Dan asal kamu tahu, aku sudah sangat lama mencari kamu, menghubungi kamu, karena aku bertahun-tahun sangat merindukan kamu. Apa? Kurang Cuman jelas. ajaib, aku merindukan kamu. Cuman ajaibnya, kita bertemu dengan adegan yang tidak diinginkan seperti itu. Kamu ingat adegan ini? Benda apa yang turun dari langit? Tolong! Hei Mas, tolong Mas! Hei, tolong! Mbak, tolong Mbak! Aduh. Mungkin aku gagal otak ringan nih, aduh. Ya, kenapa aku malah berserakan? Udah capek-capek metik juga malah berantakan. Lagian kamu lewat juga nggak lihat-lihat sih. Masih untung ya, kamu tuh ketiban dengan karung. Coba aja kalau sama pohon-pohonnya. Ya itu mungkin udah takdir kamu. Yang kedua, kamu ingat adegan yang ini? Cemen kaki aku sakit. banget sih. Ini gimana Novi? Aduh. Gimana? Aduh. Ya turun aja. Fajar. Aduh. Nggak usah lebay. Aduh.
ini bukan hiburan, Novi. Tapi Aduh, tapi bisa hilang ingatan. Aduh, udah yang sabar aja. Dulu kamu tuh jago loh. aduh. Masa sekarang kamu ciut gini sih? Dulu ya dulu. Kalau sekarang bisa jadi momi, Novi. Yang bisa menyebabkan kepalaku sampai gagal otak ringan seperti ini. Udah, nggak usah diomongin lagi. Kalau begitu, kamu kemarin meminta pertanggungjawaban ganti rugi sama aku. Ya udah, aku bakal ganti rugi. Aku bakal ganti rugi untuk menjaga hati kamu. Novi, aku bawa degan di belakang. Novi, tangan aku patah. Novi. Buat semua bermakna.